Salam guru penggerak. Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia bergerak. Perkenalkan, saya nama Didi Hendriadi, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Klupo, Kabupaten Sragen. Saya akan memaparkan modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual. Pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pendidikan dan pengajaran berguna untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dari konsensi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ki Hajar Dewantara ingin menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, memandang pendidikan sebagai suatu proses yang dengan sedemikian bersifat dinamis dan mengutamakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak. Dengan demikian, pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara memperhatikan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Tidak hanya sekedar proses alih ilmu pengetahuan saja atau transfer of knowledge, tetapi sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai atau transformation of value. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengembangkan metode pendidikan yang sepadan dengan makna pedagogi, yaitu metode momong, among, dan ngemong, yang berarti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam metode momong, among, dan ngemong, maka setiap guru sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa berarti di depan, atau orang yang lebih berpengalaman dan atau lebih berpengetahuan. Sedangkan tulodo berarti memberi contoh, memberi teladan. Jadi ing ngarsa sung tulodo mengandung makna seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan juga perbuatannya. Ing madya mangun karsa. Mangun karsa berarti membina kehendak, kemauan, dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum
kepada cita-cita yang luhur. Sedangkan ing madya berarti di tengah-tengah, yang berarti dalam pergaulan dan hubungannya sehari-hari secara harmonis dan terbuka. Jadi, ing madya mangun karsa mengandung makna bahwa seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tutwuri Handayani. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan yang memungkinkan anak didik berkembang menurut garis kodratnya pribadi. Jadi Tutwuri Handayani mengandung makna bahwa seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Ki Hajat Dewantara yakin bahwa rakyat yang merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya akan menjadi kenyataan di Indonesia. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah ketika seorang anak manusia hidup dalam kesadaran bahwa dirinya sebagai pribadi hidup mandiri, memiliki kebebasan dan hak-hak dasar yang patut dihargai. Artinya, lahirnya tiada diperintah, batinnya bisa memerintah sendiri dan dapat berdiri sendiri karena kekuatannya sendiri. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Sekian, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.